Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik bagi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini ketika kami akan memulai hari yang baru, dalam tahun rahmat pemberian Tuhan, kami rindu untuk mendasarkan kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua pembacaan dari Puji dan Janji. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 20 dan kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan bagi kita. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Galang Ninghyang Abian Base dan sidang jemaat Tuhan yang lainnya, pada hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena anugerah Tuhan kita telah memasuki tahun baru 2023. Kita meyakini bahwa ketika kita memasuki tahun baru 2023, ini adalah anugerah Allah yang dikurniakan, yang dikaruniakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan merenungkan bagaimana kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan ketika kita memasuki tahun 2023 menjadi sebuah perenungan bagi kita akan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah sikap kita dalam mengisi dan menjalani tahun anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dalam hiruk pikuk atau ketidakpastian yang akan kita alami atau kita hadapi di tahun yang baru di 2023. Apakah kita akan menjadi takut atau khawatir karena ketidakpastian atau mungkin hiruk pikuk yang akan kita hadapi? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita, bahkan menyadarkan kepada kita tentang betapa Allah mengasihi dan menyayangi umat-Nya. Kasih sayang Tuhan begitu nyata dan sangat besar bagi anak-anak-Nya. Gambaran kehidupan manusia yang berdosa dalam perjanjian lama disebutkan sebagai Efraim, di mana Efraim menjadi gambaran tentang kerap kali jatuhnya manusia dalam dosa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, sehingga mendatangkan kemarahan Tuhan, murka Allah, bahkan bisa mendatangkan hukuman bagi manusia yang kerap kali jatuh bangun dalam dosa.
Namun ketika dalam bagian ini dikatakan Tuhan melihat Efraim atau umatnya bertobat kepada Dia, ketika melihat Efraim mengubah sikap hidupnya dari yang berdosa kepada sikap hidup pertobatan, maka di situ kita melihat bagaimana hati Allah begitu luluh dan Ia tidak sampai hati untuk menghukum Efraim, untuk menghukum umatnya, karena kasih sayangnya yang jauh lebih besar dari murkanya, jauh lebih besar dari hukuman yang hendak ditimpakannya kepada manusia. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya hingga Ia rela datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dari bagian ini kita menyadari dan kita diingatkan kembali bahwa karena kasih sayangnya kepada manusia, Ia rela datang ke dunia ini menanggung dosa-dosa kita manusia, hingga Ia mati di kayu salib dan menghidupkan kita dari kematian kekal kepada hidup yang kekal melalui kebangkitannya yang sungguh ajaib dan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, semua ini dilakukan oleh Tuhan karena kasih sayangnya, karena rahmat-Nya yang tak habis-habisnya bagi kita. Ketika Allah sedemikian besar mengasihi kita, menyayangi kita, dan tidak sampai hati menghukum kita, karena itu dianugerahkannya bagi kita keselamatan. Dan hari ini kita diberikan anugerah untuk memasuki tahun rahmat pemberian Allah di tahun 2023. Apakah yang harus kita lakukan dalam mengisi kesempatan yang Tuhan beri, dalam mengisi kairos Tuhan bagi kita di tahun 2023 ini? Melalui bacaan firman Tuhan ini, melalui kasih sayangnya yang besar, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hiduplah senantiasa dalam anugerah Allah, dengan setia menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan, dan teruslah memuliakan Dia di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan hari demi hari, sebab dengan pertobatan inilah kita menyadari bahwa kita orang berdosa yang tidak akan bisa menerima anugerah keselamatan itu kecuali melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan akan memampukan kita untuk memandang Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perubahan dan pembaharuan hidup. Yang ketiga, kita harus hidup saling mengasihi. Mengasihi keluarga kita, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, dan semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Sebab inilah yang Tuhan telah teladankan bagi kita. Demi kasih-Nya yang besar, Ia telah rela mati di kayu salib untuk menghidupkan kita dalam anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Maka sekarang kita juga harus mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita menjadi berkat dan saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, supaya orang melihat bagaimana kasih sayang Allah melalui kesaksian yang kita sampaikan dan yang kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Demikianlah kita mengisi
tahun rahmat Tuhan ini, tahun 2023 yang Tuhan karuniakan kepada kita. Selamat menyambut dan mengisi tahun baru pemberian Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi semua orang dalam mewujudkan cinta kasih sayang Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah memberikan kepada kami kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga oleh kasih sayang dan anugerah Allah yang besar, kami yang seharusnya binasa oleh karena hukuman terhadap dosa-dosa kami, tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Tuhan menganugerahkan pengampunan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga bersyukur atas tahun rahmat yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami bisa melihat, menyaksikan, dan memasuki tahun 2023 ini. Kami sadar ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Tolong mampukan kami ya Allah, untuk tetap hidup memuliakan Tuhan, menyembah Engkau di dalam iman, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran, untuk terus hidup mewujudkan kasih Tuhan, dan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Biarlah turun atas kami limpah kasih dan berkat Allah melalui pekerjaan, usaha, dan segala hal yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan hebat. Tuhan menolong dan menguatkan mereka, dan Tuhan memberi jalan keluar atas mereka. Yang sakit akan menerima kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul menerima kekuatan dan pengharapan serta jalan keluar di dalam Engkau, sehingga mereka semua berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, selamat mengisi tahun 2023 ini dengan kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memampukan kita semua. Shalom.